مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك الكريم ورسولك العظيم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat istisqa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap puji dan syukur semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hati yang tulus dan ikhlas senantiasa kita lafazkan kalimat alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa dan tidak pernah berhenti Allah turunkan kepada kita. Kaum muslimin, kita hadir di lapangan ini sudah selayaknya dan sepantasnya kita bertanya kepada diri kita masing-masing, untuk apa kita hadir di lapangan ini? Kita hadir di lapangan ini bukan untuk menunaikan salat hari raya Idul Fitri, bukan untuk menunaikan salat hari raya Idul Adha, bukan untuk berhari raya, bukan untuk bergembira, tetapi kita hadir di lapangan ini menunjukkan, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini tidak memiliki daya apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Di saat hanya sebentar Allah Subhanahu, maka kita hadir di lapangan ini kaum muslimin dalam rangka memuhasabah diri kita. Apa kesalahan yang telah kita lakukan? Apa perbuatan dosa yang telah kita kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa taala menahan rahmat dan karunia-Nya yang disebut hujan kepada bumi yang beliau cintai ini? Maka oleh karena itu kaum muslimin, tidak sepantasnya kita sombong di hadapan Allah, tidak sewajarnya kita membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi senantiasalah tunduk dan patuh di bawah keridhaan dan kekuasaannya yang maha kuasa. Maka kaum muslimin, khatib ingin menyampaikan sebuah muhasabah kepada diri khatib pribadi dan kepada kaum muslimin yang hadir. Sebuah kisah yang sangat menyentuh dalam kehidupan kita, yang pernah diperankan dan disampaikan oleh seorang sufi, oleh seorang ulama besar
yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham awalnya beliau adalah seorang raja di tanah Balak. Beliau berkuasa begitu kuat, rakyat patuh dan tunduk kepadanya, mengikuti apa yang dianjurkan. Namun suatu hari terjadi sesuatu hal yang aneh dalam kehidupan beliau. Ketika beliau sedang tidur di malam hari mau beristirahat, kemudian beliau mendengar ada suara orang yang berjalan di atas atap rumahnya. Sana, apa yang engkau lakukan di atas atap rumahku? Dijawab, aku adalah manusia. Mengapa engkau di atas atap rumahku? Apa jawaban orang yang manjat di atas atap rumah Ibrahim bin Adham? Onta saya hilang, maka saya mencarinya di atas atap Anda. Maka apa jawaban Ibrahim bin Adham? Anda orang gila. Kemudian esok harinya beliau berangkat menuju istananya. Ketika beliau sedang duduk bersama para menterinya, di saat itu datang seseorang menghadap kepada beliau dengan wajah yang sangar, dengan wajah yang marah. Beliau lewat di tengah menteri itu tanpa permisi dan langsung menghadap kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya kepadanya, wahai, siapakah Anda? Terlalu berani Anda masuk ke dalam istana saya tanpa permisi. Dijawabnya, pertanyaan dari orang yang datang itu adalah, wahai Ibrahim, sebelum engkau jadi raja, siapa raja? Dia jawab, ayahku. Sebelum ayahmu siapa? Ayah dari ayahku. Sebelum ayah dari ayahmu siapa? Ayah dari ayahnya. Maka ditanya lagi, sekarang mereka ada di mana? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, mereka sekarang sudah mati, sudah berada di dalam perut bumi. Apa jawaban orang yang datang tersebut? Orang tua tersebut berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, bahwa semua yang memiliki kekuasaan itu telah meninggal dunia, dan hari ini engkau duduk di atas singgasana yang terhormat ini, dan suatu hari nanti engkau juga akan masuk ke dalam perut bumi itu. Sadarlah wahai Ibrahim bin Adham, kata orang tua yang menghadap kepada beliau ini. Kemudian beliau berangkat pergi dari hadapan Ibrahim bin Adham tanpa pamit. Kemudian tidak lama kaum muslimin, apa yang terjadi dengan beliau? Datang waktu malam, kegelisahan menimpah dirinya, tidak ada ketenangan dalam batinnya. Kemudian dia melakukan safar, membawa seekor kuda. Dia berlari dengan kuda tersebut dengan begitu kencang, dan orang yang memandangnya terkejut, kemana Ibrahim bin Adham? Sampai di suatu tempat kuda itu ada yang berteriak dari belakangnya, wahai Ibrahim bin Adham, berhenti engkau. Apa jawabannya? Dia tidak menoleh, dia terus berjalan sampai 3 kali dipanggil, namun dia juga tidak menoleh. Kemudian hadir seekor harimau di hadapannya. Kemudian harimau itu seakan mencakar Ibrahim bin Adham dan akan siap menghadangnya. Maka ketika itu Ibrahim bin Adham berhenti. Dia berkata, apa sebenarnya yang terjadi dengan diriku? Kemudian beliau turun dari kuda tersebut dan beliau melanjutkan dengan perjalanan kaki sampai di suatu tempat. Di sanalah terjadi perubahan dalam diri beliau. Beliau diuji begitu berat, beliau ditantang begitu berat, dan di saat itulah beliau titik kembalinya, dan dia tinggalkan kekuasaannya oleh Ibrahim bin Adham, dan dia menjadi seorang sufi, ulama besar. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kaum muslimin yang ingin kita sampaikan dalam kisah ini? Suatu hari beliau berjalan di tengah pasar, di hadapan masyarakatnya di kota Basrah. Kemudian ketika Ibrahim bin Adham pasar, datanglah orang-orang hampir beliau berkumpul bersama Ibrahim bin Adham. Kemudian mereka bertanya, ya Syekh, kami sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kami belum dijawab oleh Allah. Belum dikabulkan. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku jawab. Tetapi kami sudah bermohon, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Ya ahlul Basar, wahai penduduk kota Basar, ketahuilah bahwa doa kalian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kalian mati. Hati kalian mati, kata Ibrahim bin Adham, dan dari hati yang mati itu maka doa tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ditanya oleh masyarakatnya, apa yang menyebabkan hati kami mati wahai Ibrahim bin Adham? Dia jawab, yang menyebabkan hati kalian mati ada 10 hal. Apa yang 10 itu wahai Syekh? Beliau jelaskan satu persatu. Yang pertama kata beliau adalah Aratullah, kalian kenal dengan Allah namun kalian tidak pernah menyembahnya. Ini kaum muslimin menjadi renungan bagi kita bersama. Ketika Allah turunkan rahmat kepada kita, kita lupa kepada Allah. Ketika Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah turunkan hujan labik, Pak, negara apa pawang hujan mantian hujan. Ketika hujan tak turun menangi minta Allah. Padahal ketika rahmat dia kira Allah kan jawab apa syirik, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti hari ini, disinilah nampak kebodohan kita. Disinilah keliharan bahwa kita ini tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Kalau memang hebat orang-orang yang bisa menahan hujan itu, kenapa mereka tidak turunkan hujan yang sudah beberapa bulan tidak Allah turunkan ke bumi ini? Itu menandakan kaum muslimin bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan. Kita Allah itu adalah Tuhan kita, tetapi kita hanya menjadikan, mohon maaf Pak, itu menjadikan untuk kadang-kadang serupu sampai WC. Hanya kadang-kadang sebagian manusia menganggap Allah itu samojo toilet. Batu samojo WC itu Bapak dan Ibu. Gatiko tanah ada toilet. Kadang-kadang ada sebagian orang mau ditupak katikonya susah, katiko kesah nyunya dengan Allah. Tetapi katikonya lalapa, dia kemudahan Allah Subhanahu. Kemurahan Allah, rasakinya berlimpah, anaknya selesai, anaknya selesai, anaknya sukses. Kadang-kadang sebagian orang lupa dengan Allah. Maka dengan kelupaan itulah membuat kita Allah tahan rahmatnya, Allah tahan untuk sementara buminya dibagi dari hujan dengan kehendaknya. Maka kaum muslimin, mari kita bersama-sama menginsafi diri kita, siapapun kita. Penguasakah kita? Pejabatkah kita? Rakyat biasakah kita? Saatnya kita menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya kita menunjukkan bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Saatnya sekarang ini kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita butuh dengan Allah. Tapi khatib berpesan, beko kalau turun hujan Pak, jangan ditahan puluh dan jangan puluh membelakang ke Allah. Ketika awak butuh dengan Allah, awak mendak. Tapi ketika Allah lagi pun awak minta, kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Maka bertaubatlah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Allah. Berserahlah kepada Allah. Ampunan orang tak aku isiakan supaya seluas bumi. Mu'iddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin, hari ini bersama-sama hadir di lapangan ini bersama anak-anak kita. Mereka belum memiliki kesalahan, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghina kami, minta anak-anak tersayang, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatimu masih bersih, jiwamu masih suci, maka dengan hati bersih dan jiwa yang suci itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan jawab doa itu. Kalau masuk maka tobatlah, doa dan awal Allah sebab permintaan kita Allah dan penyebab hujan Allah menyebabkan dosa yang diri ini kaum muslim. Kita apa dosa yang telah kita lakukan, apa kesalahan yang telah kita kerjakan, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bermohonlah kepada Allah, minta ampun dengan sebetul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah kaum muslimin di hadapan Sang Ilahi Rabbi. Allah sebenarnya menunggu saat ini kaum muslimin. Apa yang ditunggu oleh Allah adalah rintihan, permohonan, tetesan air mata taubat dari kita hamba-hambanya yang duduk di lapangan ini dan masyarakat secara umum kaum muslimin. Maka kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dijawab oleh Allah. Maka berdoalah kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sembah Allah baru minta tolong. Jangan dibalik kaum muslimin. Awak hanya minta tolong tarui. Tapi wak nak wak sambah Allah tu. Maka wak tahu dengan Allah. Kebanyakan manusia dia faham bahawa Allah itu adalah Tuhannya. Dia faham bahawa Allah itu adalah Maha Penguasa. Bahawa dia faham bahawa Allah itu adalah pemilik dari segala kekuasaan. Tetapi kadang-kadang kaum muslimin, manusia lupa ketika dia diberi sesuatu kepercayaan, diberi sesuatu amanah, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beri harta oleh Allah, mereka lupa kepada Allah siapa yang memberikan kekayaan itu. Maka insaflah kaum muslimin, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari air mata taubat Allah Subhanahu wa taala akan jawab doa-doa yang kita sampaikan. Yang kedua kaum muslimin, apa penyebab hati seseorang itu mati sehingga doa itu tidak dijawab? Yang kedua kata Ibrahim bin Adham adalah kalian mengakui bahawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusan Allah, namun ajarannya kalian injak-injak, kata beliau. Kita tahu Pak bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul kita. Kita tahu, kita paham bahwa Muhammad itu adalah nabi. Tapi kadang-kadang kaum muslimin sunnahnya, ajarannya kadang-kadang dibawa lalu saja Pak. Yang ketiga kaum muslimin, apa penyebab doa tidak dijawab oleh Allah itu, yang menyebabkan hati seseorang itu bisa mati? Yang ketiga adalah kalian makan nikmat Allah namun kalian lupa untuk bersyukur. Kita diberi oleh Allah nikmat, kita diberi oleh Allah rahmat, namun kadang-kadang kaum muslimin nikmat itu bukan menjadi untuk membawa keberkahan, tetapi membawa kesengsaraan kepada seseorang kaum muslimin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi jika seandainya siapa yang kafir, yang kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka ingat azabku sangat pedih. Maka kami menghimbau kepada orang-orang kaya yang memiliki harta, yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hak-hak orang lain yang nak awak kaluan Pak. Mungkin harta awak banyaklah cukup nisabnya. Lah bisa untuk berzakat. Haulnya pun sudah memenuhi, tapi tidak awak kaluan. Mungkin itu penyebab salah satunya ditahan oleh Allah, hujan tidak diturunkan. Nikmat Allah berikan kepada kita dalam setiap waktu, dalam setiap detik, malahan kaum muslimin. Namun kadang-kadang dosa kita berlimpah ruah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka insaflah kaum muslimin, sadarlah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur, yang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang keempat kaum muslimin, apa yang menyebabkan dosa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan hati seseorang itu bisa mati? Yang keempat adalah dia sibuk membicarakan aib orang lain, tetapi tidak pernah mengkoreksi bahwa dia juga punya dosa. Itu yang banyak terjadi di awak Pak. Awak sibuk membaca kesalahan orang lain, awak sibuk menyabui kesalahan orang lain, tapi jarang pernah memareso bahwa kita juga punya salah. Awak sibuk menyebarkan fitnah di antara orang, madu domba orang, memburuan orang sampai mati karirnya, sampai hancur nama baiknya. Namun kita lupa bahwa kita juga punya salah. Irih dan dangki nana banyak di masyarakat, tipu jo tepok nana do di masyarakat, hasung fitnah kezaliman yang berlimpah di tengah-tengah masyarakat. Maka salah satu penyebab dan itu tidak diturunkan oleh Allah bisa jadi karena kesalahan yang kita lakukan. Membersihkan hati yang sudah mati itu sarupo je membarasian karek nama laki dibasi, digesek jo gerinda, maka seperti mengeluarkan api, memancarkan api. Maka membarasian hati nala mati itu kaum muslimin sarupo jo itu paralu karajo karek, paralu perjuangan kuat. Inti terakhirnya adalah taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur summa qaddamat lihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada aku, dan hendaklah setiap diri menghitung, melihat, memuhasabah dirinya apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kau seandainya ada mului awak nanti kau orang apa dan ibu-ibu, taubatlah.
Seandainya ada kata-kata awak dah menyakiti hati orang, mintalah maaf kainyo. Karena apa kaum muslimin? Permintaan maaf itu tidak bisa diwakilkan oleh ahli waris. Kalau buat musuhan awak ke orang, Pak, Bu, abata gua sapu gitu je orang. Sampai meninggal dunia kaum muslimin awak sakiti orang, awak fitnah orang, awak buruk orang. Tanya tu sampainya meninggal dunia tidak sempat maaf. Nyo pun tak maaf kawak, ndak selesai urusan di dunia, berurusan besok di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian manusia yang bangkrut itu siapa? Tanya oleh Nabi, tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut tu? Dijawab oleh sahabatnya yang bangkrut, ya Rasulullah, dulunya punya harta banyak. Itu maksudku. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang kepada Allah, membawa pahala puasanya, membawa pahala salatnya, membawa pahala hajinya, membawa pahala zakatnya, membawa semua pahala kebaikannya, dan dia full masuk surga. Namun di saat akan masuk surga, kata Rasulullah, dia ditahan, datang seseorang mencegatnya. Ya Allah, tunggu dulu, jangan masukkan sepulan ini ke dalam surga. Ditanya, kenapa tidak boleh? Siapa engkau? Aku adalah, kata orang tadi, aku adalah orang yang pernah disakiti semasa dia hidup di dunia. Dan di saat itu, ya Allah, rusak nama baikku, hancur keluarga aku, difitnah, diadu domba. Di saat itu aku tidak bisa memberikan maaf kepadanya, ya Allah. Amo tidak bisa menuntut balik kanyo, ya Allah, kerana sadang berkuasa, kerana memiliki harta dan banyak. Segalanya di nyomo tidak bisa nuntut balik, ya Allah. Hari ini aku minta keadilan, katanya. Apa jawaban Allah, Pak? Ambil pahalanya tu, bawa. Kemudian dia masuk dalam surga, datang juga orang siapa, ya Allah, dulu pangkalangannya gadang, nyo bagak, ambo pernah ditampah, nyo pernah ditinju, nyo saat itu tak bisa balik, ya Allah, tapi membatin hatiku, kata mereka. Aku menuntut keadilan hari ini, ya Allah. Kata Allah, ambil pahalanya, bawa. Lah habis pahala ke bapak dan ibu, masih ada 7 orang yang menuntut leh. Nanti terjadi je, ambil dosa orang yang wak fitnah tu, ambil dosa orang yang wak buruan tu, bawa pikuah masuk neraka. 2 hubungan kita, Pak. Pertama, hablum minallah, hubungan dengan Allah lewat ibadah ritual, solat, puasa, zakat, haji. Dan kedua, hablum minan nas, hubungan sesamua wak, jo tetangga, jo masyarakat, jo kawan karajo, jo kerabat. Cuba wak preso kini kau, Pak. Ada tak orang nampak awak sakiti kau, ada minta maaflah sebelum mati. Kalau lah mati awak minta maaf di katuan di ahli waris, kau ada apa dan ibu salah ke almarhum lah kami maafkan, tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau almarhum mengatakan kau ada almarhum salah ke ibu dan apa awak katuan, tolong maafkan kata ahli waris. Tanya berjawab dayung bersambui, dia mau maafkan, lain kata awak lapis babannya. Tapi kalau urusan kita je orang yang meninggal tu, Pak, tak sempat minta maaf kenyo, atau sebelumnya meninggal nak memaafkan awak, urusan berlanjut di akhirat. Maka dikatakan oleh Ibrahim bin Adham itu kaum muslimin, bahawa orang yang suka membaca aib orang lain tapi lupa dengan aib dan kesalahannya, maka hati mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala mati di hadapannya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kami, jamaah salat istiqa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kaum muslimin, kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa, kita punya kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang kita beristighfar kepada Allah, memohon kepadanya kaum muslimin. Mudah-mudahan doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Rahmat yang berupa hujan ini kita kaum muslimin, kita bermohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Qur'anul Azim wa nafa'ani bikum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan anak-anak kami yang memuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada anak-anak kami meminta kita duduk tenang untuk sementara. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap kepada anak-anak semuanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati anak-anak semuanya masih suci, hati anak-anak semuanya masih bersih. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dan kasih sayangnya Allah turunkan kepada kita. Rahmat dan kasih sayangnya berupa hujan Allah berikan kepada kita. Semua makhluk membutuhkan, kita membutuhkan, binatang ternak kita membutuhkan, bumi Allah ini membutuhkan. Maka kita yakin dan percaya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan jawab doa kita kalau kita betul-betul meminta kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعثنا ya Allah Rahman Rahim. Di lapangan ini kami berkumpul pada pagi ini ya Allah. Kami menghadap dan memohon kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, setiap waktu rahmat kasih sayang turun kepada kami. Namun setiap detik dosa kami naik kepada-Mu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, sayangi mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Jika seandainya ya Rabb, hujan ini Engkau tahan karena dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan, karena perbuatan dosa yang kami kerjakan, jika seandainya karena semua kesalahan kami ya Allah, maka kami bermohon kepada-Mu wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang secara kami sengaja maupun yang tidak, baik yang secara terang-terangan kami perbuat maupun secara sembunyi-sembunyian. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami bertaubat ya Allah. Sebenarnya tidak layak tangan ini kami tadahkan kepada-Mu. Sebenarnya tidak layak bibir ini berucap meminta kepada-Mu ya Allah. Setiap waktu rahmat dan kasih sayang-Mu Engkau berikan kepada kami. Kami tidak sanggup untuk menghitungnya ya Allah. Tetapi betapa banyak dari hamba-hamba-Mu ini yang tidak bersyukur kepada-Mu. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni kelalaian kami ya Rabb. Ampunilah ya Allah semua kelemahan-kelemahan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Malik, wahai yang Maha Kuasa. Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Engkau yang bisa menahan hujan ini dan Engkau yang bisa menurunkannya. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Dengan segenap kelemahan kami meminta ya Allah. Dengan segala kekurangan kami memohon ya Allah. Dengan segala daya dan upaya kami meminta, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Engkau telah melihat ya Rabb, bahwa bumi ini ya Allah telah banyak binatang ternak kami yang mati ya Allah. Tumbuhan kami sudah banyak yang mati ya Allah, karena tidak ada air yang mengalir. Maka kami memohon kepada-Mu wahai yang Maha Kuasa, wahai yang memiliki segala-galanya. Turunkanlah ya Allah rahmat-Mu berupa hujan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami adalah hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Berikan kepada kami hujan yang lebat. Berikan kepada kami hujan yang mencukupi ya Allah, tapi bukan mendatangkan mudarat kepada kami. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang mendatangkan manfaat ya Allah, yang memberikan syafaat ya Allah,
Mudah-mudahan ya Allah, bumi yang telah mulai mati ini bisa hidup kembali berkat rahmat hujan yang Engkau turunkan. Ya Allah, di lapangan ini kami berkumpul ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah. Kami yakin jiwa mereka masih suci ya Rabb. Kami yakin hati mereka masih bersih ya Allah. Mungkin di antara mereka berdoa kepada-Mu meminta turunkan hujan. Ya Allah, jika seandainya doa kami orang tua tidak Engkau ijabah ya Allah, maka jawablah doa anak-anak kami. Jika seandainya doa kami belum Engkau bisa jawab, kabulkan ya Allah. Maka kabulkanlah doa hati-hati yang masih bersih ini ya Allah. Jiwa yang masih suci ini ya Allah. Turunkanlah kepada kami hujan ya Allah. Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau yang maha kuasa ya Allah. Kami tidak memiliki apapun. Kami lemah ya Allah. Engkau yang menguatkan. Kami dhaif ya Allah. Engkau yang menguatkan. Kami tidak memiliki apapun ya Allah. Engkau yang mencukupkan. Kami tidak memiliki kuasa apapun. Engkau memberikan kekuasaan. Kami tidak mampu untuk menurunkan rahmat yang berupa hujan itu ya Allah. Hanya Engkau ya Rahman ya Rahim yang mampu untuk itu ya Allah. Hanya Engkau ya Rahman ya Rahim yang bisa untuk itu ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu, turunkanlah ya Allah rahmat kasih sayang-Mu berupa hujan ini kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah. Tidak ada segala sesuatu di bumi ini terjadi atas kehendak-Mu. Tidak ada sesuatu di bumi ini ya Allah yang bisa memberikan rahmat berupa hujan ini, kecuali hanya berkat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka kami memohon kepada-Mu ya Allah, jawablah dan kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Lihatlah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah berkumpul di lapangan ini. Lihatlah hamba-hamba-Mu yang tidak memiliki kekuasaan apapun ya Allah. Maka ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin dosa kami kepada-Mu begitu banyak ya Allah. Dosa kami begitu banyak kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami ya Allah, kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, tapi kami belum sanggup untuk membalasnya ya Allah. Mungkin ada di antara kami anak-anak yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang tua kami, tidak berterima kasih kepada guru kami, tidak berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Maka mungkin itu ya Allah dosa yang menyebabkan Engkau tahan rahmat-Mu. Maka bersama ya Allah kami bertaubat kepada-Mu. Kami memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ampunilah ya Rabb. Maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Turunkanlah hujan kepada kami yang berikan manfaat ya Allah dan bukan yang memberikan mudarat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kemana? Wirid tenang aja. Oh.